Saya hanya berbicara fakta. Apakah benar pesantren hanya menjadi tempat bagi orang-orang yang tidak bisa bersaing di dunia modern? Tolong! Sakit sekali! Assalamualaikum, sahabat Narastori semua punya story. Bayangkan, di tengah gemerlap lampu studio, seorang wanita berdiri penuh keyakinan, lidahnya tajam, ucapannya menusuk kehormatan pesantren dan orang berilmu. Ia tertawa, tak tahu, tawa itu menjadi awal dari kejatuhan yang perlahan tapi pasti. Dunia yang dulu mengangkatnya, kini berbalik menelannya. Dan di balik setiap cahaya kamera, ternyata ada bayangan azab yang menunggu. Apa yang sebenarnya terjadi pada di era Astari, sang presenter yang dihormati tapi berakhir tragis? Saksikan kisahnya, dan biarkan hatimu yang menjawab. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di tengah gemerlap lampu studio, tepuk tangan penonton menggema, dan kamera menyorot wajah cantik seorang wanita yang tengah tertawa penuh percaya diri. Dialah Nadira Astasari, seorang presenter kondang di salah satu stasiun televisi nasional. Wajahnya menjadi ikon hiburan, kata-katanya disambut tawa dan tepuk tangan. Tapi di balik senyum yang memukau itu, tersimpan hati yang mulai buta oleh kesombongan. Ia merasa segalanya bisa dibeli, termasuk kehormatan, termasuk kebenaran. Dalam dirinya tumbuh rasa angkuh yang menafikan adab, bahkan terhadap para ulama dan pesantren yang ia anggap kolot. Hari itu, siang menjelang sore, studio, Bincang Realita, tampak sibuk mempersiapkan episode spesial bertema pesantren di era digital, relevan atau ketinggalan zaman. Nadira duduk di kursi tengah, mengenakan gaun merah menyala. Aura glamornya memancarkan kuasa dan gengsi dunia. Di hadapannya, duduk seorang tamu yang sederhana. Kiai Ahmad Fadlan, pimpinan pesantren kecil di pinggiran kota Kediri, yang diundang untuk berbagi pandangan. Kru memberi aba-aba. Lampu menyala. Musik pembuka menggema. Siaran langsung dimulai. Pemirsa, selamat datang di Bincang Realita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedang ramai. Apakah pesantren masih relevan di zaman teknologi seperti sekarang? Nadira tersenyum menatap kamera. Atau, justru pesantren hanya menjadi tempat orang-orang yang tak bisa bersaing di dunia modern? Kalimat itu disambut tawa sebagian penonton di studio. Namun, ekspresi Kiai Fadlan tetap tenang, matanya teduh, bibirnya berzikir pelan. Nadira menatapnya dengan tatapan setengah mengejek. Bagaimana Kiai? Jangan tersinggung, ya. Saya hanya bertanya. Kadang saya heran, kenapa anak muda mau masuk pesantren, padahal hidup di sana ya maaf, seperti di masa lampau. Tidak ada kemajuan, tidak ada popularitas. Kiai Fadlan tersenyum tipis. Suaranya lembut, tapi menggetarkan. Nak Nadira, kemajuan bukan diukur dari lampu dan kamera, tapi dari hati yang mengenal Sang Pencipta. Di pesantren, kami belajar bukan untuk terkenal, tapi untuk mengenal. Studio mendadak hening. Namun Nadira tertawa kecil, lalu menatap penonton sambil berkata, "Ah, Kiai, dunia sudah berubah. Kalau masih berpikir seperti itu, pesantren akan tinggal nama saja. Sekarang, zaman digital, zaman followers. Ilmu agama itu penting, tapi lihat realita, siapa yang mau mendengarkan ceramah yang tidak viral?" Beberapa kru saling pandang. Tatapan mereka ragu. Tapi Nadira tetap dengan nada tinggi dan tawa kecil yang terdengar meremehkan. Kiai Fadlan menunduk. "Nak Nadira, semoga Allah menjaga lidah kita. Sebab dari lidahlah, manusia bisa terangkat atau terjatuh." Nadira menoleh cepat. "Kiai, saya hanya bicara fakta.
Jangan bawa-bawa hal mistis, ya. Sejenak, lampu studio bergetar. Suara mikrofon berdesis. Di balik kaca, petir menyambar langit sore. Namun Nadira tidak peduli. Ia hanya tersenyum sinis dan melanjutkan acara seolah tak terjadi apa-apa. Baiklah, pemirsa. Kita lanjut saja. Mungkin pandangan kiai ini cocok untuk masa lalu, tapi dunia sudah menuntut kita untuk adaptif. Kalau tidak, kita akan punah. Kamera menyorot wajah Nadira. Kilatan petir di luar kaca studio memantul di matanya. Sekilas, tampak bayangan hitam melintas di belakang panggung. Seorang kru memegang headset sambil berbisik panik. Kenapa listrik tiba-tiba turun dayanya? Ada gangguan, Pak? Tapi siaran tak bisa dihentikan. Acara masih live. Tiba-tiba suara petir menggelegar lebih keras. Lampu-lampu berkedip cepat. Mikrofon Nadira berasap tipis. Nadira tertegun. Penonton berteriak kecil. Hei, apa-apaan ini? Ia melempar mikrofon, namun percikan listrik mengenai tangannya. Ia terjatuh, menjerit, sementara kru berlarian menghampiri. Dalam kekacauan itu, Kiai Fadlan tetap duduk tenang. Dengan lirih ia berbisik. Astagfirullah, semoga Allah masih memberimu kesempatan, Nak. Layar monitor tiba-tiba menampilkan noise, siaran terganggu. Tapi kejadian itu sudah terekam, viral dalam hitungan menit. Di media sosial, ribuan komentar muncul. Presenter sombong kena batunya. Hati-hati menghina ulama. Sementara Nadira dibawa ke rumah sakit dengan luka bakar ringan di tangan dan dada. Tapi luka yang paling dalam bukan di tubuhnya, melainkan di hatinya. Ia terbaring di ruang perawatan, menatap langit-langit putih sambil menggigit bibir. Dalam bisikan lirih, ia berkata, "Kenapa semua ini terjadi padaku?" Tapi jawaban itu belum datang. Karena perjalanan azabnya baru saja dimulai. Hari-hari berlalu setelah kejadian itu, dan sinar gemerlap yang dulu begitu akrab dengan langkah Nadira mulai memudar perlahan. Dunia pertelevisian yang dulu menyanjungnya kini berbalik arah, seperti angin yang berubah arah tanpa peringatan. Senyum-senyum rekan kerja yang dulu menyambutnya kini terasa hambar. Tatapan mereka dingin, seolah ada kabut yang memisahkan Nadira dari kehidupan yang dulu begitu ia banggakan. Namun, Nadira menolak untuk percaya bahwa semua itu akibat dari kesombongannya. Ia masih tertawa di balik kamera, masih menunjukkan senyum sempurna meski di balik cermin ruang rias. Matanya menyimpan lelah yang tak bisa ia sembunyikan. Di rumah, ia merasa hampa. Tidak ada lagi kedamaian. Malam-malamnya dihantui suara samar yang berbisik entah dari mana, memanggil-manggil namanya di antara kesunyian. Setiap kali lampu kamar padam, bayangan seperti sosok berjubah putih muncul di sudut pandangnya. Kadang terdengar seperti langkah kaki yang pelan, mendekat perlahan, disertai bisikan ayat suci yang menggema samar. Tubuh Nadira gemetar, tapi egonya menolak untuk bersujud. Ia menganggap semua itu halusinasi akibat stres dan kelelahan. Namun setiap malam, bisikan itu semakin jelas, dan setiap pagi, wajahnya tampak semakin pucat. Suatu malam, saat ia memandang wajahnya di cermin, sesuatu yang tak wajar terjadi. Cermin itu bergetar pelan, seperti dilalui hembusan angin yang dingin, padahal semua jendela tertutup rapat. Wajah Nadira yang selama ini menjadi kebanggaan karirnya mulai berubah, kulitnya tampak kusam, matanya memerah, dan di sekeliling lehernya muncul garis kehitaman seperti bekas tangan yang mencengkeram. Ia menjerit, tapi suaranya seolah tak terdengar oleh siapapun. Hari berikutnya, di tengah siaran langsung acara pagi, tubuhnya mendadak gemetar. Mikrofon di tangannya bergetar, suaranya tersendat di tengah kalimat. Penonton di studio terkejut melihat air mata mengalir di pipinya tanpa sebab. Kru televisi berlarian menghampiri, dan siaran langsung itu pun terputus. Sejak hari itu,
Namanya dicoret dari jadwal tayang. Dunia yang dulu memberinya kemewahan kini menutup pintu begitu saja. Di rumahnya, Nadira mencoba tidur, namun matanya tak bisa terpejam. Ia terus mendengar suara azan dari kejauhan yang menggema di tengah malam, padahal waktu itu belum masuk waktu subuh. Setiap kali suara itu terdengar, bulu kuduknya berdiri, dan ruangan terasa dingin menusuk tulang. Ia mulai mengingat kembali ucapannya dulu, ketika dengan sombongnya ia menertawakan pesantren dan mengolok kiai yang menasihatinya. Kata-katanya kini seperti belati yang berbalik menusuk hatinya sendiri. Malam itu, ia bermimpi berdiri di tengah padang luas, dengan langit hitam tanpa bintang. Dari kejauhan, ia melihat api berkobar di tanah, dan di tengah api itu ada bayangan seorang tua bersorban putih, berdiri dengan tenang, menatapnya dengan mata penuh cahaya. Nadira ingin lari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Lalu suara berat dan lembut terdengar, "Bertobatlah, sebelum terlambat." Ia terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya basah oleh keringat. Namun begitu membuka mata, ia mendapati tangannya penuh abu. Abu seperti sisa pembakaran kertas, padahal tak ada api di kamarnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap ke langit-langit kamar, tapi di sana, samar-samar, ada bayangan lafaz, Allah, yang bercahaya redup, seolah memperingatkannya. Hari demi hari, keanehan itu terus menghantui. Tubuhnya melemah. Setiap kali mencoba bangun untuk bekerja, ia jatuh kembali di tempat tidur. Dokter yang datang memeriksa hanya menggeleng, karena hasil medis menunjukkan ia sehat. Namun Nadira merasa seperti hidupnya perlahan direnggut dari dalam. Di suatu pagi yang suram, hujan turun deras membasahi seluruh kota. Dari jendela rumahnya, Nadira menatap jalanan yang basah, lalu melihat seorang santri kecil berjalan dengan payung robek, memungut daun-daun jatuh dari got, sambil sesekali melantunkan sholawat. Entah mengapa, pemandangan itu membuat matanya berkaca. Ada sesuatu yang bergetar di dalam dadanya. Sesuatu yang sudah lama hilang, rasa bersalah yang tak tertahankan. Namun sebelum ia sempat meneteskan air mata penyesalan, suara petir menggelegar, dan lampu rumahnya padam seketika. Dalam gelap, terdengar suara pintu kamar terbuka perlahan, diikuti langkah kaki berat yang menimbulkan gema menakutkan. Nadira memejamkan mata, menahan napas, tapi suara itu terus mendekat. Hembusan angin dingin menyentuh pipinya. Lalu, sebuah suara parau terdengar sangat dekat di telinganya. "Masihkah engkau sombong, wahai hamba yang dulu menertawakan rumah Allah?" Tubuh Nadira kaku. Ia tak bisa menjawab. Air mata mengalir deras tanpa bisa ia hentikan. Di saat itu juga, ia merasa bumi bergetar, dan suara seperti ribuan ayat suci menggema di seluruh ruangan. Nadira tersungkur, tak kuasa menahan beban yang seolah menekan dari segala arah. Ketika pagi datang, tetangga menemukan Nadira terbaring lemah di lantai dengan wajah pucat dan mata terbuka menatap kosong ke langit-langit. Ia masih hidup, tapi seperti kehilangan separuh jiwanya. Sejak malam itu, Nadira tak lagi berani menatap cermin, tak lagi menyentuh mikrofon, dan tak lagi mengucapkan kata yang bisa melukai siapapun. Tapi azabnya belum berakhir. Ia baru saja melewati gerbang pertama dari balasan yang lebih berat. Pagi itu sepi. Udara dingin menempel di kaca jendela, membiaskan cahaya matahari menjadi garis-garis keemasan yang pucat. Di kamar Nadira, jam dinding berdetak pelan, namun setiap detaknya terasa seperti memukul dada. Ia duduk di tepi ranjang, tubuhnya kaku, kedua tangannya saling menggenggam erat seakan sedang menahan sesuatu yang lebih berat dari sekadar rasa takut. Suara hujan tipis terdengar di luar, menetes dari talang atap, membawa aroma tanah basah yang lembab. Rumahnya yang dulu ramai kini senyap. Tak ada bunyi televisi, tak ada nada dering ponsel. Dunia seolah menjauh. Dan di kesunyian itu, hanya napasnya yang berat terdengar memecah udara. Sejak malam-malam mengerikan itu,
Nadira tidak lagi berani memandangi wajahnya di cermin. Ia takut melihat refleksi yang bukan dirinya, atau mungkin dirinya yang sebenarnya, penuh dosa dan kesombongan. Beginilah balasan bagi hati yang menertawakan ilmu Allah. Bisik suara kecil dalam batin, samar namun menusuk. Ia menunduk, memejamkan mata, dan tiba-tiba, ingatan itu datang seperti kilatan petir. Lampu studio menyilaukan mata. Kru berlari, teknisi menyiapkan kamera, dan di tengah gemerlap itu, Nadira berdiri anggun dengan gaun biru berkilau. Di depan panggung ada seorang kiai tua yang diundang untuk segmen religi pagi itu. Ia datang dengan langkah tenang, membawa senyum sederhana. Produser berbisik di telinganya, mainkan sedikit drama, Nadira. Biar rating naik. Ia mengangguk, lalu tersenyum palsu ke arah kamera. Siaran dimulai. Musik pembuka berbunyi. Nadira memegang mikrofon dan melontarkan sapaan ceria yang terdengar manis di telinga penonton. Namun di balik senyumnya, ada niat yang berbeda. Ketika sang kiai mulai berbicara tentang kesederhanaan hidup dan pentingnya menjaga adab, Nadira menatapnya dengan pandangan meremehkan. Ia memotong kalimat sang kiai dengan tawa ringan. Jadi, menurut kiai, orang modern seperti kami ini harus tinggal di pesantren juga, ya? Tawa kecil terdengar dari kru, tapi bukan karena lucu, karena canggung. Kiai tua itu hanya tersenyum, menunduk, menjawab dengan lembut bahwa pesantren bukan tempat tertinggal, melainkan taman ilmu dan adab. Namun Nadira tidak berhenti. Ia menoleh ke kamera, matanya berkilat. Kalau begitu, mungkin nanti semua selebriti kita bisa sekalian mondok. Ya, Kiai? Biar acara TV kita berubah jadi kajian. Studio terdiam. Beberapa orang menunduk, malu. Tapi Nadira menganggap itu kemenangan. Ia menatap kamera dan melanjutkan acara seolah tak terjadi apa-apa. Sombong adalah benih yang tumbuh di tanah kebanggaan. Ujar suara narator dari kedalaman waktu. Dan ketika hujan rahmat tak turun, ia akan mengering menjadi bara yang membakar diri sendiri. Segmen itu berakhir dengan tepuk tangan kaku. Setelah acara, sang kiai hanya menatapnya sebentar dan berkata pelan, "Semoga Allah menjagamu dari lidahmu sendiri, Nak." Kata-kata itu tak ia pedulikan. Ia tertawa kecil, lalu berlalu menuju ruang rias. Namun beberapa kru diam-diam menatapnya dengan pandangan tidak nyaman. Mereka tahu, ada batas yang baru saja dilewati. Kilasan itu memudar. Nadira membuka mata, tubuhnya gemetar. Rasanya seolah ruangan berputar perlahan, udara menipis. Ia menatap tangannya, urat-uratnya menonjol, dingin, dan di pergelangan kirinya muncul garis merah yang tak ia tahu asalnya. Ia berjalan ke jendela. Langit di luar berubah kelabu, awan bergerak cepat. Seekor gagak melintas rendah di depan rumah, dan suara kepak sayapnya terdengar seperti bisikan dari alam lain. Di tengah suasana yang menekan itu, lampu kamar tiba-tiba berkelip 2 kali sebelum padam total. Kegelapan melingkupi ruangan, hanya tersisa cahaya samar dari celah jendela. Kemudian terdengar sesuatu, ketukan pelan di kaca, 3 kali, teratur. Tak ada siapapun di luar. Tapi suara itu berulang. Ketika ia mendekat, ia melihat sesuatu di kaca, bukan pantulan dirinya, melainkan bayangan wajah tua dengan sorban putih, menatapnya lurus dengan mata redup tapi tajam. Nadira mundur, terjatuh ke lantai. Suara itu lenyap, namun hawa dingin tak pergi. Dalam gelap, ia mendengar gumaman ayat yang pernah ia ejek di acara itu. Suara itu tidak keras, tapi bergema di dalam kepalanya, menggetarkan setiap saraf. Maka lihatlah, wahai manusia yang memandang rendah rumahku. Bagaimana aku dapat menegur tanpa harus menampakkan diri? Ia menutup telinga, menangis tanpa suara. Ketika pagi tiba, matahari seolah enggan menembus jendela rumahnya. Cahaya terasa redup dan dingin. Di lantai dekat kaca,
Terdapat 3 bekas tapak seperti tangan yang menempel di sisi dalam jendela, hitam, seperti jelaga terbakar. Nadira menatapnya lama, lalu memalingkan wajah. Dalam hati, ia ingin sekali berlari menuju pesantren yang dulu ia hina, tapi langkahnya seolah tertahan sesuatu. Ego lama masih membelenggu, seperti rantai yang tak terlihat. Hari itu ia tidak makan, tidak keluar kamar. Ia hanya duduk di pojok, menatap kosong, sementara pikirannya terus menampilkan ulang potongan masa lalunya sendiri. Gambaran wajah sang kiai tua muncul berulang di kepalanya, diiringi suaranya yang lembut, "Semoga Allah menjagamu dari lidahmu sendiri." Dan setiap kali kata-kata itu bergema, rasa nyeri menjalar di tenggorokannya, seolah lidahnya sendiri menolak menelan makanan atau berkata apapun lagi. Menjelang sore, tubuhnya terasa berat. Ia mencoba berdiri, tapi kaki kirinya tak mampu menopang. Saat menatap kulitnya, tampak garis hitam melingkar di pergelangan, seperti bekas lilitan tali. Ia memejamkan mata, menahan tangis. Langit di luar mulai bergemuruh. Angin membawa debu halus ke dalam kamar. Dari jauh, suara adzan asar terdengar menggema. Biasanya ia tak pernah memperhatikan suara itu. Tapi kali ini, ada sesuatu dalam lantunan itu yang membuat dadanya bergetar. Dan ketika hati yang sombong mulai retak, disitulah cahaya pertama bisa masuk. Nadira menunduk, air mata jatuh membasahi lantai. Ia tak tahu lagi apakah itu rasa takut, malu, atau penyesalan yang terlambat. Namun azab belum berhenti. Sore itu baru awal, ketika langit dan bumi seakan mulai membuka kitab takdir yang selama ini disembunyikan darinya. Malam turun perlahan, seperti tirai hitam yang menutup sisa cahaya di rumah Nadira. Angin berdesir dari celah jendela, membawa aroma aneh seperti logam terbakar dan bunga melati busuk. Dari ruang tengah terdengar suara jam berdetak lambat, namun setiap detaknya seperti gema dari ruang yang jauh, menghantui. Nadira menyalakan lilin. Api kecil menari, memantulkan bayangannya di dinding. Tapi setiap gerakan nyala api itu seperti punya bentuk. Sesekali menyerupai siluet manusia yang sedang duduk bersila. Ia menatap lama, mencoba menenangkan diri. Namun semakin ia menatap, semakin jelas bentuk itu, hingga akhirnya seolah-olah siluet itu menunduk, seperti sedang berdoa. Nadira menarik napas panjang. Suaranya bergetar ketika ia berbisik sendiri. Ini hanya bayangan, hanya bayangan. Tapi di saat itu, dari dapur terdengar suara piring jatuh. Nadira terlonjak. Ia berlari kecil ke sana, dan mendapati piring yang semula berada di rak kini pecah berantakan di lantai. Tak ada siapapun di sana, tak ada angin yang cukup kuat untuk menjatuhkannya. Namun di dinding, ada bekas tangan, seperti jelaga, sama seperti di jendela kamar pagi tadi. Dan setiap tanda adalah teguran. Bisik narator dari jauh. Namun hati yang tertutup hanya akan melihatnya sebagai kebetulan. Malam semakin dingin. Nadira duduk di lantai, punggungnya menempel pada dinding. Lilin yang tadi menyala kini berkedip, lalu padam ditiup angin yang entah dari mana datangnya. Dalam kegelapan itu, ia mendengar suara langkah kaki, pelan, teratur, mendekat dari arah ruang tamu. Ia membeku. Tak ada siapapun di rumah itu, namun langkah itu nyata, suaranya berat, seperti seseorang yang mengenakan sandal kayu. Langkah itu berhenti tepat di depan kamarnya. Hening. Hanya terdengar detak jantungnya sendiri. Kemudian, sesuatu seperti kain diseret di lantai. Aroma kemenyan tipis tercium, bercampur dengan bau melati busuk. Nadira berusaha membuka mulut untuk berteriak, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Dalam kegelapan itu, suara lelaki tua terdengar lirih. Lidahmu dulu tajam seperti pedang, kini pedang itu menebas pemiliknya. Nadira menangis. Ia menutup telinga, berlari ke kamar mandi, menyalakan keran air, mencoba membasuh wajahnya.
Tapi air yang keluar bukan jernih, melainkan keruh, seperti lumpur hitam yang berbau besi. Ia menjerit, mundur terhuyung. Ketika ia kembali menatap cermin di kamar mandi, wajah yang terlihat bukan dirinya. Di balik bayangan kaca, ia melihat wajah sang kiai tua, yang dulu ia hina di acara TV. Matanya lembut, namun dalam sorotnya tersimpan kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Allah masih memberimu waktu, nak. Gunakan sebelum waktu itu pergi. Gambar itu memudar, meninggalkan Nadira terduduk lemah di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Ia mulai tersadar, mungkin ini bukan sekadar halusinasi, bukan sekadar tekanan batin. Mungkin ini benar-benar teguran dari langit. Pagi berikutnya, Nadira bangun dengan kepala berat. Saat mencoba bangkit, ia merasakan sesuatu di kakinya, kulit di pergelangan membiru, seperti terbakar dari dalam. Ia mencoba menekan, tapi rasa sakitnya luar biasa. Dalam beberapa hari, tubuhnya mulai lemah. Wajahnya pucat, matanya cekung. Ponselnya penuh pesan dari produser yang menanyakan kenapa ia tak muncul di acara, tapi ia tak berani menjawab. Ia malu, ia takut, dan yang lebih parah, ia merasa sedang dihukum oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Malam keempat, mimpi buruk datang. Ia melihat dirinya kembali berdiri di panggung TV, dikelilingi cahaya sorot yang terlalu terang. Tapi di kursi penonton, bukan manusia yang duduk. Mereka memakai jubah putih, wajahnya kabur, dan setiap kali Nadira bicara, mereka menunduk dengan tangan menutup telinga. Lalu suara tawa Nadira sendiri menggema di ruangan itu, tawa yang sama seperti ketika ia menghina pesantren. Tapi kali ini, tawa itu berubah menjadi jeritan, seolah suaranya sendiri sedang terbakar. Ia terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Di samping tempat tidurnya, lilin yang padam semalam kini menyala kembali, padahal tak ada yang menyalakan. Api kecilnya tidak berwarna oranye, tapi kebiruan. Ketika kesombongan menjadi api, maka cahaya tak lagi hangat. Di luar, hujan turun deras. Langit menyambar petir, menerangi ruangan dalam sekejap. Saat kilat menyala, bayangan seseorang tampak berdiri di halaman rumahnya, sorban putih, tangan terlipat di depan dada. Tapi begitu kilat berikutnya datang, sosok itu sudah menghilang. Hari berganti minggu. Nadira semakin jarang keluar kamar. Orang-orang mulai bertanya-tanya. Rekannya sesama presenter datang menjenguk, tapi setiap kali mereka mendekat, Nadira selalu menolak. "Aku cuma butuh istirahat," katanya. Tapi di balik pintu, ia menahan air mata. Kamar itu kini seperti penjara. Dindingnya dingin, udaranya lembab, dan bau kemenyan samar selalu muncul menjelang maghrib. Suatu sore, seekor burung gagak jatuh menabrak jendela kamarnya. Darahnya menetes di kaca, membentuk pola seperti huruf Arab yang samar. Nadira tak tahu artinya, tapi entah kenapa, hatinya bergetar kuat. Ia bersujud di lantai, menangis tanpa suara, memohon ampun dengan bahasa yang ia sendiri tak kuasai. Lidah yang dulu menertawakan kebenaran, kini kaku di hadapan maaf. Namun, bahkan air matanya terasa panas, seolah yang keluar bukan penyesalan, melainkan bagian dari azab yang sedang membersihkan dirinya perlahan. Malam itu, ia mendengar azan Isya dari jauh. Suaranya lembut, namun di setiap kalimatnya ada getaran yang menusuk kalbu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadira mencoba berdiri, mengambil air wudhu, dan menatap sajadah lama milik ibunya yang masih tersimpan di lemari. Ia membuka lipatannya perlahan, menaruhnya di lantai, lalu menatap ke arah kiblat. Namun ketika ia hendak takbir, tubuhnya gemetar hebat. Suara keras terdengar dari langit-langit rumah, seperti kayu yang retak. Lampu berkelip, angin menerpa tirai jendela hingga berputar. Dalam kekacauan itu, terdengar lagi suara itu, lembut tapi tegas. "Aku masih menunggumu, nak."
Tapi waktu tak akan lama. Lalu semuanya gelap. Pagi berikutnya, tetangga menemukan Nadira pingsan di depan pintu rumahnya. Tubuhnya dingin, di tangannya masih tergenggam sajadah. Ia dibawa ke rumah sakit, tapi dokter tak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tak ada luka luar, tak ada penyakit. Hanya detak jantungnya lemah, seperti seseorang yang kehilangan semangat hidup. Dan ketika ia sadar, air matanya langsung jatuh. Ia berbisik lirih, hampir tak terdengar. Ya Allah, aku takut. Ketika hati yang sombong akhirnya tunduk, langit pun berhenti menegur dan mulai memeluk. Rumah sakit itu sunyi. Lampu koridor menyala redup, menyorot lantai yang mengilap dingin. Di kamar bernomor 217, Nadira terbaring dengan selang infus di tangannya. Wajahnya pucat, bibirnya kering, namun matanya terbuka lebar, menatap langit-langit seolah di sana tergantung semua kesalahan yang pernah ia buat. Di luar jendela, langit masih mendung. Burung gagak yang beberapa kali muncul di rumahnya kini duduk di ranting pohon dekat kamar itu. Diam, seolah menunggu sesuatu. Nadira menarik napas dalam, lalu menutup mata. Dalam gelap yang ia ciptakan sendiri, kilasan masa lalu kembali datang. Ia berdiri di balik panggung studio yang gemerlap, memakai blazer merah dan mikrofon kecil di pipinya. Di hadapannya, layar besar menampilkan cuplikan dirinya dari acara beberapa bulan lalu, segmen ketika ia menghina pesantren dan menertawakan seorang kiai. Ia tak tahu kenapa bayangan itu terus muncul, tapi kali ini rasanya berbeda. Cahaya lampu panggung tampak redup, dan penonton yang duduk di kursi kini menatapnya tanpa wajah. Hanya tubuh-tubuh kosong dengan mata hitam yang menembus jiwa. Lalu dari tengah panggung, muncul sosok lelaki tua bersorban putih. Langkahnya pelan, tapi setiap pijakan kakinya menggema. Nadira, suaranya lembut, seperti embun pagi yang jatuh di hati yang retak. Kau ingin jadi cahaya bagi orang lain, tapi lupa memurnikan hatimu dari api kesombongan. Nadira ingin menjawab, tapi suaranya tak keluar. Ia hanya bisa menangis. Maafkan aku, Kiai, aku hanya ingin diakui. Sang Kiai menatapnya, senyumannya tak berubah. Pengakuan manusia tak berarti apa-apa jika engkau menolak pengakuan Allah. Dan tiba-tiba cahaya panggung padam. Dunia hening. Dari kejauhan, terdengar suara azan subuh. Nadira terbangun. Tubuhnya gemetar, tapi air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia merasa kecil, rapuh, dan bersalah. Pagi itu, seorang perawat datang membawa sarapan. Nadira menatap perempuan itu dengan tatapan hampa. "Mbak, bolehkah aku minta tolong?" Suaranya lirih. "Tolong carikan pesantren terdekat, aku ingin bertemu seorang kiai." Perawat itu terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. Hari berganti siang. Nadira dibantu berjalan keluar rumah sakit dengan kursi roda. Udara segar menampar pipinya, dan entah kenapa, kali ini sinar matahari terasa berbeda. Lebih lembut, lebih hangat. Mereka berhenti di halaman kecil dekat masjid rumah sakit. Seorang ustaz muda sedang menuntun doa bagi pasien. Ketika mata Nadira bertemu pandang dengannya, sesuatu dalam dadanya bergetar. Ia berkata pelan, "Ustaz, aku pernah menghina orang seperti Anda di TV." Sang ustaz menatapnya penuh empati. "Allah tak menolak hamba yang datang dengan penyesalan, Nak." Nadira menunduk. Air matanya menetes ke punggung tangannya. Sungguh, tak ada yang lebih indah dari hati yang akhirnya menemukan arah pulang. Bisik narator dari kejauhan. Malam itu, Nadira meminta izin pulang. Ia ingin ke rumah ibunya di pinggiran kota, tempat ia dulu belajar mengaji waktu kecil. Namun sesampainya di sana, rumah itu sunyi. Hanya ada sajadah tua di sudut ruangan, dan kitab kecil di atas meja. Ia duduk di lantai, membuka kitab itu. Tulisan di dalamnya samar, tapi satu kalimat masih jelas terbaca.
Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, asal hati benar-benar menyesal. Ia membaca kalimat itu berulang-ulang, hingga air matanya membasahi halaman. Lalu ia menatap ke arah langit, berbisik pelan. Ya Allah, jika ini teguran MU, aku terima. Aku sudah cukup lama buta oleh cahaya yang bukan milik MU. Angin bertiup pelan, menggoyangkan tirai. Di luar, suara hujan turun lembut, seperti rintik yang menghapus debu di hati manusia. Namun, malam itu juga menjadi akhir dari perjalanan duniawi Nadira. Ketika azan subuh berkumandang, ibunya menemukan Nadira terbaring di sajadah, dengan senyum tenang dan air mata masih membasahi pipinya. Tak ada tanda penderitaan. Di sampingnya, kitab kecil itu terbuka di halaman yang sama. Orang-orang kampung yang dulu mengenalnya hanya lewat layar televisi datang melayat. Mereka berbisik, sebagian tak percaya bahwa wanita yang dulu sombong kini berpulang dengan damai. Beberapa hari setelah pemakamannya, sebuah pesan beredar di media sosial. Potongan video lama saat Nadira menghina pesantren kini dibanjiri komentar doa dan maaf. Banyak yang menulis, semoga Allah mengampuni kesalahannya, dan menjadikan kisahnya pelajaran bagi kita semua. Kamera perlahan menyorot makam sederhana dengan bunga melati di atasnya. Di batu nisannya tertulis, Diera yang mencari cahaya setelah tersesat dalam kilau. Dan lihatlah, suara narator bergema lembut. Bagaimana Allah menegur bukan untuk menghancurkan, tetapi agar manusia kembali kepadanya dengan hati yang lebih lembut dari sebelumnya. Langit pagi itu cerah. Burung-burung berterbangan, dan di kejauhan, suara anak-anak mengaji terdengar dari surau kecil. Setiap azab adalah teguran. Setiap penyesalan adalah rahmat yang terlambat. Dan tak ada hati yang terlalu gelap untuk disinari ampunannya. Langit pagi itu berwarna abu-abu lembut. Hujan turun pelan, tidak deras, seolah sekadar ingin menyentuh bumi dengan kasih sayang. Di pemakaman kecil di pinggiran kota, barisan orang berdiri diam, memandang liang tanah yang baru digali. Udara terasa berat, tapi bukan karena kesedihan, melainkan karena sesuatu yang suci sedang terjadi. Jenazah Nadira, yang kini diselimuti kain putih bersih, terbaring tenang di atas papan kayu. Wajahnya terlihat damai, seakan tidur panjang setelah perjalanan yang melelahkan. Di sekelilingnya, suara pelan bacaan tahlil terdengar bersahut-sahutan, menembus kabut pagi. Ibunya duduk di tepi liang, kedua tangannya bergetar memegang tasbih. Air matanya jatuh satu-satu ke tanah yang basah. Ya Allah, jika anakku dulu tersesat dalam kesombongan, maafkanlah. Ia sudah mencoba pulang, bisiknya hampir tak terdengar. Seorang ustaz berdiri di sisi makam. Suaranya tenang saat memimpin doa. Ampunilah dia, ya Allah. Lapangkan kuburnya sebagaimana Engkau telah melapangkan hatinya di akhir hidupnya. Setelah doa usai, langit yang sejak pagi menahan gerimis mendadak memancarkan cahaya lembut dari balik awan. Tidak terang, tapi hangat. Cahaya itu jatuh tepat di atas tanah yang baru ditimbun, menimbulkan kilau halus seperti debu emas di udara. Orang-orang terdiam. Tidak ada yang berani berkata apa-apa, tapi di antara mereka, hati bergetar. Beberapa menunduk, menangis pelan. Yang lain hanya menatap, merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, campuran antara haru dan takjub. Dan kadang, rahmat Allah datang bukan dengan suara guntur, tapi dengan cahaya lembut yang menyentuh hati yang menyesal. Bisik narator lembut di antara suara hujan. Setelah pemakaman selesai, para pelayat satu persatu meninggalkan tempat itu. Hanya sang ibu yang masih duduk di sisi nisan, menatap tanah basah di depannya. Udara dingin, namun hatinya justru merasa hangat. Ada kedamaian yang ia rasakan, sesuatu yang belum pernah ia temukan sejak putrinya jatuh sakit. Seekor kupu-kupu kecil berwarna putih melintas, hinggap di bunga melati yang diletakkan di atas pusara. Hujan berhenti,
dan seolah alam sendiri sedang ikut mendoakan. Dia sudah kembali pada MU. Ya Allah, bisik sang ibu lirih. Terima kasih karena kau masih memberinya waktu untuk sadar. Beberapa jam kemudian, ketika semua orang telah pulang, penjaga makam tua mendekati nisan itu. Namanya Pak Rahim, lelaki sepuh yang sudah puluhan tahun menjaga tanah pemakaman itu. Ia membawa sapu dan ember kecil berisi air bunga. Ia berlutut, membersihkan sisa tanah yang menempel di papan kayu nisan. Tapi saat menunduk, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Tanah di atas makam tampak lembut, seolah baru saja disentuh embun, dan aroma melati tercium kuat sekali. Padahal, di sekeliling area pemakaman itu, tak ada pohon melati sama sekali. Pak Rahim menatap langit yang kini cerah. Burung-burung kecil berterbangan, dan angin bertiup lembut. Ia berbisik pelan, mungkin ini pertanda, bukan azab, tapi ampunan. Lalu ia tersenyum kecil, mengusap nisan itu dengan hati-hati. Setiap orang bisa salah, Nak, tapi tidak semua diberi kesempatan untuk sadar sebelum ajal datang. Kau beruntung. Sore menjelang malam, Ibunda Nadira kembali ke rumah. Ruangan terasa kosong. Namun entah mengapa, udara di dalam rumah itu kini tak lagi berat seperti dulu. Ia menyalakan lampu, menatap foto putrinya yang terpajang di dinding, senyum Nadira di masa muda, penuh semangat dan keyakinan diri. Sang ibu duduk di kursi, memandangi foto itu lama sekali. Ia teringat masa kecil Nadira. Anak ceria yang senang ikut mengaji, suka meniru gaya ustazah, suka bercerita tentang surga. Semua itu lenyap ketika ia dewasa dan dunia gemerlap menariknya jauh. Tapi pada akhirnya, Nadira kembali juga, meski di saat-saat terakhirnya. Tidak ada jalan yang terlalu jauh bagi yang ingin pulang. Suara narator menggema pelan. Dan setiap langkah kecil menuju taubat, akan disambut selangkah lebih besar oleh kasihnya. Air mata sang ibu menetes. Ia tersenyum kecil. Di antara tangisnya, ada rasa lega, seperti beban panjang yang akhirnya terangkat. Malam itu, sebelum tidur, ia duduk di sajadah dan berdoa lama sekali. Ya Allah, jika Engkau sudah menerima anakku, jadikanlah kisahnya pelajaran bagi mereka yang masih hidup. Jangan biarkan kesombongan menutup hati anak-anak kami. Di luar, langit bersih. Bintang-bintang berkelip lembut. Di kejauhan, samar terdengar suara tahlil dari surau kecil di ujung kampung. Dan dalam keheningan itu, waktu seolah berhenti sejenak. Angin malam menyusup lewat jendela, membawa aroma wangi yang lembut, seperti melati, seperti doa yang baru saja sampai ke langit. Malam turun dengan lembut. Di rumah yang kini hanya dihuni seorang ibu renta, suara angin terdengar lirih menyentuh jendela. Di kamar Nadira, masih tergantung baju yang belum sempat disimpan, dan di meja riasnya tergeletak sisa alat make-up, tanda bahwa hidupnya terhenti begitu tiba-tiba. Ibunda Nadira menatap semua itu sambil duduk di tepi ranjang. Ia mengusap foto anaknya, lalu menarik napas panjang. Anakku, andai waktu bisa kuputar kembali. Gumamnya, suaranya serak. Andai aku bisa mencegahmu waktu itu saat mulai jauh dari pesantren, saat mulai sibuk dengan dunia gemerlap televisi. Ia lalu memejamkan mata, tak sadar bahwa air matanya menetes perlahan. Dalam keheningan itu, sesuatu terjadi. Bukan suara, bukan bayangan, tapi rasa tenang yang perlahan menyelimuti. Di waktu yang sama, di pemakaman, Pak Rahim, penjaga makam, tengah berjalan berkeliling membawa lentera kecil. Ia sudah tua, tapi setiap malam ia selalu memastikan tak ada hewan liar mengacak-acak area kubur. Ketika melewati makam Nadira, langkahnya terhenti. Ia melihat embun di atas nisan itu bersinar samar terkena cahaya lentera. Aroma melati samar-samar tercium. Pak Rahim menunduk, mengusap nisan itu dengan ujung jarinya. Subhanallah, seolah tanah ini membawa wangi doa.
bisiknya lembut. Ia lalu duduk di dekat makam itu, bersandar pada batu kecil. Angin berembus tenang, dan dalam sunyi itu ia berbicara sendiri, seperti menasihati seseorang yang tak tampak. Manusia memang cepat lupa. Saat diberi nikmat, mereka mengira semua hasil kerja kerasnya sendiri. Tapi begitu dicabut, baru sadar bahwa semua datang dari Allah. Aku lihat wajah anak ini waktu dikubur, tidak keras, tidak tegang. Seolah Allah masih memberinya rahmat di ujung hidupnya. Pak Rahim terdiam sejenak. Suara jangkrik terdengar dari kejauhan. Begitulah manusia, lanjutnya pelan. Yang penting bukan seberapa lama dia hidup dalam dosa, tapi apakah dia sempat berbalik sebelum pintu tertutup. Ia menatap langit. Dan pintu ampunan Allah tidak pernah tertutup untuk hamba yang mengetuknya dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, di rumah, sang ibu akhirnya terlelap di atas sajadah. Dalam tidurnya yang tenang, ia bermimpi. Bukan mimpi yang menakutkan, melainkan mimpi yang penuh cahaya. Ia melihat sebuah taman yang luas, dipenuhi melati dan embun yang berkilau seperti mutiara. Di kejauhan, terdengar suara ayat-ayat Al-Quran dibacakan dengan lembut. Ia tidak melihat wajah siapapun, namun hatinya tahu, itu suara anaknya. Suara yang dulu sering ia dengar saat kecil, ketika Nadira belajar mengaji di ruang tamu mereka yang sederhana. Tiba-tiba, angin di mimpi itu berembus membawa harum melati yang kuat. Suara lembut terdengar, bukan dari seseorang, tapi dari dalam dirinya sendiri. Seperti pesan dari langit. Jangan bersedih. Allah lebih tahu isi hati yang menyesal. Ibu itu terbangun dengan peluh di wajahnya. Tapi anehnya, tak ada rasa takut. Hanya tenang. Ia tersenyum, dan berkata pelan. Ya Allah, kalau itu tanda bahwa Engkau telah menerima taubat anakku, aku ridha. Keesokan harinya, matahari pagi menembus jendela kamar Nadira. Sang ibu menyalakan radio, dan tanpa sengaja, siaran yang muncul adalah ceramah singkat dari ustaz di stasiun nasional. Suara ustaz itu berkata, jangan pernah meremehkan kekuatan doa seorang ibu. Karena seringkali, jalan pulang seorang anak dimulai dari tangisan ibunya di sajadah. Sang ibu tertegun. Ia menutup wajahnya dengan tangan, menahan tangis yang tak terbendung. Mungkin, doaku selama ini akhirnya sampai, ya Allah. Hari berganti. Sudah seminggu sejak Nadira dimakamkan. Tapi di pesantren tempat dulu ia sempat datang untuk meliput, ada kejadian yang membuat banyak orang terdiam. Salah satu santri mengabarkan bahwa di depan masjid pesantren, tiba-tiba muncul kiriman karangan bunga bertuliskan, untuk pesantren Al-Karim, tempat yang membuka mata dan hatiku. Terima kasih. Tanpa nama pengirim. Ustaz yang membaca tulisan itu hanya tersenyum, lalu berkata pelan. Allah punya cara sendiri untuk menunjukkan bahwa hambanya telah kembali pada cahaya. Malam pun datang lagi. Di pemakaman, Pak Rahim duduk di pos kecilnya. Ia menatap bintang, lalu berbisik lirih. Setiap malam di sini selalu sunyi. Tapi kalau hati kita tenang, bahkan sunyi pun bisa jadi zikir. Ia lalu menatap ke arah makam Nadira yang tampak tenang di bawah sinar bulan. Semoga anak itu benar-benar sudah damai. Dan semoga kisahnya jadi pelajaran bagi yang masih hidup. Hujan gerimis turun, tapi hanya sebentar, seolah membasuh bumi dari sisa-sisa penyesalan. Kadang, Allah tidak menurunkan azab untuk menghancurkan. Suara narator bergema perlahan. Tapi untuk menyadarkan, agar yang lain tidak berjalan ke jurang yang sama. Malam itu ditutup dengan ketenangan yang lembut. Sang ibu, di rumahnya yang sepi, menatap jendela. Ia tidak lagi menangis. Ia hanya duduk, berzikir perlahan, sambil sesekali menatap sajadah kosong di sebelahnya. Udara malam terasa dingin, tapi hatinya hangat. Di luar, angin berembus membawa suara lembut adzan Isya dari masjid terdekat.
Dan untuk pertama kalinya sejak anaknya pergi, ia tersenyum. Kau sudah tenang, Nak. Kini biar ibu teruskan doa ini, sampai kita bertemu di rahmatnya. Pagi menjelang subuh. Kabut tipis menyelimuti bumi, dan di langit timur, cahaya fajar mulai memecah gelap. Suara adzan pertama menggema dari kejauhan, merambat lembut di udara yang dingin dan hening. Di rumah sederhana itu, Ibunda Nadira duduk di sajadahnya. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanya ketenangan, seperti ombak kecil yang perlahan surut setelah badai panjang. Ia menatap jendela yang mulai berembun, lalu berbisik pelan. Terima kasih, ya Allah, karena kau masih membiarkan anakku pergi dalam iman. Angin berembus lembut dari celah jendela. Aroma tanah basah bercampur wangi bunga dari halaman, menenangkan hati. Ia menatap foto anaknya di dinding, lalu mengusapnya dengan senyum. Kini, rasa rindu itu bukan lagi luka, melainkan doa. Di tempat lain, tepat di pesantren Al-Karim, pesantren yang dulu pernah dihina oleh Nadira di masa kejayaannya, para santri sedang membersihkan halaman. Mereka tidak tahu, di antara bunga yang tumbuh di sisi masjid, satu rumpun melati kecil tumbuh mekar lebih cepat dari biasanya. Putihnya bersih, aromanya kuat. Ustaz pengasuh pesantren memandangi bunga itu sambil tersenyum tipis. Mungkin ini hanya bunga, katanya. Tapi siapa tahu, Allah ingin mengingatkan kita bahwa dari tanah yang pernah diinjak dosa, bisa tumbuh sesuatu yang harum bila disirami taubat. Ia lalu menatap para santri yang mendengarkan. Jangan pernah sombong, anak-anakku. Bahkan yang pernah tersesat pun bisa lebih dekat pada Allah jika ia benar-benar menyesal. Para santri terdiam. Angin melintas, membawa aroma melati melewati halaman pesantren. Di kejauhan, sinar matahari pagi jatuh di antara dedaunan, menciptakan cahaya yang lembut, seperti simbol pengampunan yang tak terlihat, tapi terasa. Sementara itu, di studio televisi tempat Nadira dulu bekerja, suasana sangat berbeda. Poster besar yang dulu memajang wajahnya kini telah diganti dengan acara baru. Namun, bagi sebagian rekan kerja yang mengenalnya, kisah Nadira masih membekas. Salah seorang produser senior duduk menatap kursi kosong di ruang siar, lalu bergumam lirih. Dulu dia pernah bilang, hidup ini hanya tentang pencitraan. Tapi ternyata, di akhir, ia justru mengajari kita tentang ketulusan. Seorang kru lain menimpali pelan. Iya, Mas. Kadang azab itu bukan buat menakut-nakuti, tapi buat nyadarin. Hening sejenak. Mereka menatap ruang yang kosong, lalu salah satu dari mereka spontan berkata, "Semoga dia tenang, ya, dan semoga kita nggak ulangi kesalahannya." Tak ada musik, tak ada tepuk tangan. Hanya keheningan yang berbicara lebih keras daripada 1000 kata. Hidup di dunia bukan tentang seberapa tinggi kita dipuji, tapi seberapa rendah hati kita saat diingatkan. Ujar suara narator, lembut namun menusuk hati. Dan tidak ada manusia yang benar-benar bersih dari salah, hanya mereka yang berani mengakui dan memperbaiki. Cahaya sore jatuh ke halaman rumah Ibunda Nadira. Ia tengah menyiram bunga-bunga di depan rumah. Di antara tanaman itu, satu pohon melati tumbuh kecil. Entah siapa yang menanam. Ia hanya tahu bahwa setiap kali wangi melati itu tercium, hatinya terasa damai. "Nak," ucapnya lirih, "ibumu sudah tidak menangis lagi. Ibumu hanya berdoa agar kisahmu jadi pelajaran bagi banyak orang." Ia menatap langit yang biru pucat. "Dan semoga siapapun yang menonton kisahmu, bisa sadar sebelum terlambat. Ingatlah," bisik suara narator, "bahwa kesombongan adalah pintu gelap yang menutup cahaya iman. Tapi selama napas masih berhembus, pintu taubat tetap terbuka, seluas langit, sedalam kasih Allah." Kamera, dalam visual imajinatif cerita, seolah menyorot langit senja, memperlihatkan awan tipis bergerak perlahan di atas pepohonan.
Burung-burung kembali ke sarang. Dunia tampak tenang, seolah alam pun sedang berzikir. Tidak ada yang terlalu kotor untuk disucikan oleh air mata penyesalan. Tidak ada yang terlalu jauh untuk kembali. Karena rahmat Allah mendahului murkanya. Malam datang kembali, membawa kesejukan. Dari jendela rumah Ibunda Nadira, cahaya lampu kecil terlihat. Ia tengah menulis sesuatu di buku catatan putrinya. Di halaman terakhir, ia menulis kalimat sederhana. Jangan takut kembali pada jalan yang benar. Allah selalu menunggu. Ia menutup buku itu, meletakkannya di atas meja rias yang dulu milik anaknya. Lalu, dengan tangan gemetar tapi tenang, ia berbisik. Semoga amal kecil ini menjadi saksi bahwa kami semua belajar dari kesalahan. Sahabat Narastori, jangan tunggu azab datang baru sadar. Karena kadang, cinta Allah pun datang dalam bentuk peringatan. Semoga kisah ini mengajarkan kita untuk rendah hati, menjaga lisan, dan menghormati orang berilmu. Dan semoga, seperti Nadira, kita semua diberi kesempatan untuk pulang sebelum terlambat. Cahaya terakhir meredup. Hening. Dan hanya tersisa suara zikir lembut yang menggema perlahan, membawa penonton ke perasaan tenang, antara haru dan renungan. Nadira, semoga Allah menjaga lisan kita. Karena dari lisan, manusia bisa terangkat derajatnya atau jatuh. Sahabat Narastori, kadang hidup memberi kita peringatan bukan karena Allah membenci, tapi karena Ia masih sayang, masih ingin kita pulang. Jangan tunggu dunia mengambil segalanya baru sadar bahwa lisan yang menghina bisa menutup jalan ke surga. Mari belajar dari kisah Nadira, bahwa setinggi apapun pangkat dan cahaya dunia, akan padam tanpa rendah hati di hadapan Allah. Semoga kita semua dijauhkan dari kesombongan, didekatkan dengan keikhlasan, dan diberi waktu untuk taubat sebelum terlambat. Like dan subscribe, sahabat, agar kisah ini menjadi amal jariah, dan cahaya dakwah terus menyala di hati kita.